Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah sejak kemarin kita telah memiliki presiden baru, Bapak Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Tentu saja setiap kita memiliki harapan baru dari presiden baru yang tentu saja memiliki semangat baru, strategi baru, cita-cita baru, target baru, dan tentu saja mimpi baru. Harapan dan mimpi bangsa ini tentu saja akan senantiasa diusahakan untuk bukan hanya sekedar mimpi, tapi betul-betul menjadi mimpi yang terwujud dalam realita, dalam kenyataan yang didambakan oleh seluruh bangsa ini. Alhamdulillah, fase baru, langkah baru, menteri-menteri baru, tentu saja sebagian besar dari mereka telah kita lihat, telah kita saksikan, telah kita baca, telah kita tahu siapa mereka. Yang ingin kita lihat nyata dari apa yang dilakukan oleh presiden baru adalah semangat untuk menjadikan rakyat ini sebagai rakyat yang mendapat advokasi, mendapat pembelaan, yang dijadikan sebagai kepentingan rakyat di atas kepentingan presiden, di atas kepentingan wakil presiden, di atas kepentingan menteri, karena rakyatlah, kata beliau, yang telah menobatkan Pak Prabowo sebagai presiden ke-8. Suara rakyat harus tersuarakan terus oleh beliau. Suara rakyat harus senantiasa diadvokasi terus oleh beliau, sehingga kemudian akan ada kepuasan, akan ada apresiasi kepada presiden yang selama ini didambakan untuk mewujudkan keadilan sosial, keberadaban, kemanusiaan yang mendapat pembelaan, persatuan yang tertera dalam Pancasila. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tentu saja kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sampai beliau menjadi presiden ke-8 di usia yang sebenarnya sudah tidak bisa disebut muda. Tapi kita lihat bagaimana semangat mudanya ada dalam usia biologisnya yang tidak lagi muda. Semangat yang ada pada Pak Prabowo adalah semangat anak muda. Hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh, semangat anak-anak muda dan kearifan orang-orang tua. Kita bisa belajar dari beliau satu hal sangat penting, dan ini akan saya garis bawahi untuk bisa dijadikan sebagai panduan, sebagai guidance sebagai anak-anak muda sekarang. Satu kata, beliau adalah orang yang
tahan banting, sabar, persisten, steadfast, gigih, kokoh, fokus. Kata-kata ini mewarnai langkah-langkah Presiden ke-8 ini, Bapak Prabowo, di mana beliau tidak pernah putus asa untuk mewujudkan mimpinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, tidak pernah angkat tangan untuk mewujudkan mimpinya. Dia memiliki cita dan dia melakukan seluruh usahanya, mengeluarkan seluruh energinya, menguras seluruh potensinya untuk mewujudkan mimpi itu menjadi realita. Dan kita melihat kenyataan pada saat ini, beliau telah menjadi Presiden RI yang ke-8. Apa yang beliau lakukan adalah ketidakputusasaan, never give up. Orang mengatakan you see me tired. Mungkin kau melihat aku lelah, tapi aku tidak pernah menyerah. Inilah yang bisa dijadikan sebagai semangat, sebagai inspirasi bagi anak-anak muda, bahwa ketidakmenyerahan inilah, never give up inilah yang bisa mewujudkan cita, mewujudkan mimpi kita. Bukan seorang yang cepat lelah menghadapi hidup ini. Karena hidup ini diperuntukkan bukan orang yang cepat menyerah pada hidup ini. Tapi hidup ini diperuntukkan bagi orang menaklukkan tantangan yang ada di depan. Kita belajar dari Pak Prabowo, bagaimana dia mencalonkan diri sebanyak 4 kali dan baru jadi. Kita pasti merasakan bagaimana lelah, bagaimana beliau mendapat tantangan, bagaimana beliau mendapat rintangan, bagaimana beliau mendapat ledekan, bagaimana beliau mendapat pelecehan, bagaimana beliau direndahkan, bagaimana beliau mungkin ada yang membuli, tapi ada satu kata yang mungkin melekat pada diri beliau adalah man sabara zafar. Barang siapa yang sabar, mesti dia akan mengalami kemenangan. Wa man sar ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan sesuai dengan jalurnya, maka dia akan suatu saat dia akan sampai. Al-i'timad ala nafs asasun najah, misalnya bahwa kebergantungan kepada diri sendiri, percaya pada diri sendiri adalah unsur yang menjadikan seseorang sampai pada kesuksesan. Dan Prabowo Subianto, Presiden kita, telah betul-betul memberikan contoh bagi kita semua dan terutama bagi anak-anak muda bahwa tidak menyerah itu pada kehidupan, termasuk tidak mendengarkan orang-orang yang mendowngrade semangatnya. Beliau senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang surrounded by the people, yang memberikan semangat, yang melejitkan spiritnya, yang melejitkan energinya. Sehingga Presiden ke-8 kita ini terus melaju dan melaju dan melaju. Dan tidak pernah ada dalam kamusnya apa yang disebut dengan give up, menyerah. Orang-orang yang bisa seseorang itu gagal, tapi dia tidak melestarikan kegagalannya. Dia menjadikan kegagalan-kegagalan yang dialaminya, sebagaimana Pak Prabowo tidak langsung menjadi presiden, menjadikan kegagalan-kegagalannya sebagai tangga untuk naik pada tangga selanjutnya sampai pada target dan tujuan yang ingin dicapainya.
Kita telah saksikan sebuah orkestra semangat yang dimiliki oleh seorang presiden yang di usianya yang 73 pada saat ini telah mewujudkan mimpinya. Tentu banyak orang yang pesimis di awalnya, tapi Prabowo Subianto tidak pernah mengenal pesimis sebelum dia mencapai pada puncak keinginannya, pada puncak citanya. Beliau menggunakan ilmu EGP. Emang gue pikirin orang-orang yang mendowngrade semangat saya. Saya tidak pernah putus asa untuk mewujudkan cita-cita. Beliau juga menggunakan telinga tuli untuk pada orang-orang yang membuat semangatnya menjadi terhenti. Beliau melaju, ya, bagai kafilah. Biarlah kafilah berlalu, biarlah anjing menggonggong dan kafilah tetap berlalu. Semoga semangat ini, pelajaran dari Pak Prabowo, man sara ala darbi wasala, al-i'timadu ala nafas asasun najah, kemudian man sabara dhafir, wa idza azamta, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kau telah memiliki tekad bulat, memiliki semangat untuk mencapai sesuatu, maka yang harus dilakukan adalah tawakal Allah. Tidak lagi menoleh kanan kiri, tidak stop di perjalanan, tidak mengalami stagnansi, sehingga kemudian dicapailah apa yang diinginkan, dicapailah apa yang selama ini dicitakan. Orang yang bercita-cita pasti terus ingin mencapai cita-citanya dengan semangat dan tidak pernah berhenti untuk mencapai apa yang dicitakan. Sebab berhenti berarti dia telah memupus cita-citanya. Dan pelajaran dari Pak Prabowo adalah dia persisten, dia sabar, dia gigih, dia kokoh, dia pantang menyerah untuk mencapai cita-cita. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh remaja pada saat ini. Generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha yang pantang menyerah sebelum mewujudkan cita dalam realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.